Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Samuel Kristopani Srimalingo dengan NIM 23020703108. Selamat datang di pembahasan kampanye politik menuju Indonesia Maju. Pembahasan video kali ini akan membahas tentang kampanye politik. Dengan pembahasan ini, saya akan memberikan pemahaman mengenai kampanye politik dalam proses politik. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang topik pembahasan utama dalam video ini. Selamat menyaksikan. Kampanye politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi karena memungkinkan para kandidat untuk mengkomunikasikan gagasan dan nilai-nilai mereka kepada publik. Kampanye politik adalah upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu komponen kunci keberhasilan kampanye adalah penyampaian pesan yang memadai. Hal ini melibatkan penyusunan pesan yang jelas dan menarik yang dapat diterima oleh para pemilih dan menyoroti kekuatan dan kualifikasi kandidat. Pesan yang kuat dapat membantu membedakan seorang kandidat dari satu ke yang lain untuk mengambil sebuah tindakan. Penjangkauan merupakan aspek penting lainnya dalam kampanye politik. Kampanye perlu menjangkau melalui berbagai saluran, termasuk saat ini media sosial. Secara langsung dengan melibatkan pemilih dan membangun hubungan kampanye dapat menjadi pendukung kandidat. Hal ini merupakan salah satu kunci tadi untuk mengubah pemilih yang belum memilih dari media sosial yang kita punya, mengubah yang sebelumnya tidak tahu siapa yang dia pilih tahu akhirnya siapa yang dia pilih dalam pemilu nanti. Oleh karena itu, kampanye politik perlu, karena dari kampanye semua kandidat akan menyampaikan suatu gagasan dan mendengar aspirasi masyarakat. Karena kalau tanpa masyarakat, para kandidat tidak ada. Begitupun juga sebaliknya. Hal ini yang penting dalam sebuah penyelenggaraan kampanye politik. Kampanye politik adalah upaya untuk memperkenalkan calon pemimpin dan partai politik kepada masyarakat, menyebarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan
membujuk masyarakat untuk memilih mereka dalam pemilihan umum. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari dan membandingkan pilihan pemimpin dan partai politik yang dipilih. Hak pilih membantu masyarakat menggunakan hak pilih mereka dengan informasi yang memadai. Akuntabilitas menuntut calon pemimpin dan partai politik untuk menyampaikan gagasan mereka kepada publik. Partisipasi politik meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Adapun etika dalam kampanye, jujur dan transparan, menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, adil dan damai, menghormati pesaing dan menghindari kampanye hitam, menjaga persatuan bangsa, menghindari isu sara dan ujaran kebencian. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah sebuah kewajiban dan hak bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan kuat. Marilah kita bersama-sama berpartisipasi dalam pemilu untuk menentukan masa depan bangsa yang lebih baik. Ingat, satu suara Anda sangatlah berharga dan dapat membuat perbedaan. Jenis-jenis kampanye politik, kampanye tatap muka contohnya seperti rapat umum, belusukan, door to door, interaksi langsung dengan calon pemilih, lebih personal, membangun hubungan emosional dan kepercayaan, penyampaian informasi dan visi misi secara detail. Tetapi biaya relatif tinggi, jangkauan terbatas, membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Kampanye media massa bisa iklan di TV, radio, koran, majalah, siaran pers, artikel, dan opini di media massa. Jangkauan luas dan cepat, meningkatkan visibilitas dan popularitas kandidat, membangun citra dan branding kandidat. Tetapi biaya tinggi, terutama untuk iklan dan TV, media massa nasional. Pesan kampanye yang singkat dan terbatas, kurang interaksi dan personal. 3. Kampanye media sosial. Dari akun media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, konten kreatif, video, foto, infografis, interaksi langsung dengan pemilih melalui komentar dan pesan. Biaya relatif murah dan terjangkau, jangkauan luas dan mudah diakses, interaksi dan personal memungkinkan komunikasi dua arah, memudahkan targeting pemilih berdasarkan usia, minat, dan lokasi. Meskipun begitu, persaingan konten yang tinggi, rentan terhadap hoax dan ujaran kebencian, kurang efektif untuk menjangkau pemilih yang tidak menggunakan media sosial. Ada 3 tantangan utama: politik hoax dan kampanye hitam. Politik uang definisinya memberikan untuk menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi suara mereka. Hoax, berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang disebarkan secara sengaja untuk menipu atau memanipulasi publik. Kampanye hitam. Definisi kampanye hitam yang menyerang karakter, reputasi atau integritas kandidat lawan dengan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Solusi untuk kampanye politik yang berkualitas. 3 solusi utama dalam kampanye politik. 1. Penegakan hukum. Penegakan hukum ini tegas dan konsisten terhadap pelanggaran aturan kampanye sangat penting untuk menciptakan iklim kampanye yang adil dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menindak tegas pelanggaran aturan kampanye seperti politik uang, ujaran kebencian, dan hoax, memperkuat peran Bawaslu dan mengawasi dan menindak pelanggaran kampanye, meningkatkan transparansi dana kampanye untuk mencegah praktik suap dan korupsi. Contoh program seperti Satgas Anti Politik Uang, satuan tugas khusus yang dibentuk untuk meningkatkan pelanggaran politik uang. Aplikasi pemantau kampanye, aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran kampanye secara langsung. Portal dana kampanye, portal yang memuat informasi lengkap tentang dana kampanye setiap peserta pemilu. Literasi digital, meningkatkan literasi digital masyarakat dapat membantu mereka untuk menjadi lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah termakan hoaks. Mengetahui cara mencari informasi yang akurat dan terpercaya. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan ujaran kebencian.
Contohnya, program edukasi literasi digital bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan, kampanye anti-hoax melalui media sosial dan platform digital lainnya. Pembentukan komunitas digital untuk menyebarkan informasi yang positif dan edukatif. Fokus pada program kampanye yang berkualitas, hendaknya lebih fokus pada program dan solusi yang ditawarkan oleh kandidat daripada menyerang pribadi lawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong para kandidat untuk memaparkan visi misi mereka secara jelas, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog dengan para kandidat, dan mempertanyakan program mereka. Melakukan debat publik yang fokus pada program dan solusi. Contoh tematik yang membahas isu-isu spesifik seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Forum diskusi publik yang bertemukan para kandidat dengan kelompok masyarakat sipil. Platform online yang memungkinkan masyarakat untuk mempelajari program dan visi misi para kandidat. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kampanye politik yang berkualitas adalah kunci untuk demokrasi yang sehat. Kampanye yang sehat adalah kampanye yang mengedepankan gagasan dan program, bukan hoax dan ujaran kebencian. Kampanye yang sehat adalah kampanye yang mencerdaskan dan memberdayakan rakyat, bukan memecah belah dan menebar permusuhan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Mari kita menjadi pemilih cerdas dan kritis yang tidak mudah tergoda oleh politik uang dan janji-janji palsu. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan penuh tanggung jawab untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Katalah saudara, kita adalah kekuatan. Gunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mari bersama-sama kita ciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas untuk Indonesia yang lebih maju. Sebagai saran, pembahasan mengenai kampanye, jenis-jenisnya, tantangan kampanye, sampai solusi, saya menghimbau untuk terus meningkatkan adaptasi dan transparansi di zaman yang terus berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang menyaksikan.